Dah. Mungkin sebelumnya kenalin ya Pak, saya Dimas dari Teknik Lingkungan IPDN. Kalau Bapak namanya siapa? Elang. Elan. Oh iya. Bapaknya asli Jakarta ya Pak? Perantau ke sini sejak tahun berapa Pak? 2022. Oh berarti baru berapa tahun berarti? 2 sampai 3 tahun ya Pak? Belum lama. Berarti pas Covid baru merantau ke sini Pak? Iya. Sini tinggalnya di mana Pak? Di Jalan Wajah. Tadi Piro ya? Sama Soto itu sebenarnya kan Kadipuro atau tetangga Soto ya? Oh, Soto yang selatan situ. Berarti yang seberang pom bensin ya Pak? Sering lewat situ juga kalau misalnya pulang dari sini kan. Rumah saya kan kebetulan di Gedean kalau mungkin Bapak tahu. Mungkin mau nanya ini aja yang pertama, aktivitas atau kegiatan sehari-hari Bapak jualan aja atau mungkin ada aktivitas lain Pak? Ya kalau saya sih kalau lagi ada kegiatan gitu kayak teman-teman ya nimbrung lah setelah itu jualan. Berarti kalau jualan ini sampai jam berapa Pak biasanya? Sampai tengah malam kan Malioboro kan nggak pernah sepi tuh Pak? Sepi ya paling pagi jam 3, jam 2, jam 1 ke atas baru sepi. Dan kalau aku itu jualan ya kadang-kadang mau gitu. Berarti kadang juga bisa sampai pagi juga Pak? Ya kadang nggak pulang sampai 2 hari 3 hari jualan. Bapak itu ikut komunitas atau kumpulan yang maaf Pak memiliki keterbatasan fisik ya teman-teman di mana? Belum mas, saya tuh pengen gitu. Ya. Tapi saya tuh selalu terhalang sama teman. Ya ibaratnya kadang-kadang maaf gitu. Kalau kurang bisa diajak untuk kita punya wacana apa itu nggak bisa gitu. Banyak sekali hal gitu. Tapi sekali saya ketemu ya apa ya pasrah Jadi sebenarnya pendidikan lah pokoknya. Jadi sebenarnya tuh ada keinginan buat masuk ya Pak? Ada gitu untuk gabung mereka tapi kita nggak tahu caranya gimana. Kalau kita gabung aja juga tidak memberi dampak apa ya buat apa loh. Jadi belum nemu kayak organisasi atau Iya, yang cocok lah. Belum nemu yang sevisi gitu ya Pak bisa dibilang. Mungkin pertanyaan saja ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait kesetaraan hak di tempat umum kayak misal di layanan umum misal di Malioboro ini aja, terutama di Jogja sih Pak secara umum pelayanan umum terkait mungkin buat orang-orang disabilitas ya. Apakah udah baik, memadai atau mungkin masih banyak yang belum layak, belum memadai dan lain sebagainya Pak? Kalau menurut saya di tempat-tempat umum ini ya seperti Malioboro itu kan banyak akses jalan ya untuk teman-teman kita tapi memang belum apa ya belum aktif belum aksesibel yang di Jakarta. Kayak kendaraan umum itu belum kayak buat teman-teman yang mau busnya masih terlalu kecil. Karena saya kan orang asli Jogja ya Pak, saya nggak pernah Jakarta, dia nggak tahu fasilitas umum Jakarta tuh kayak Kalau gimana. fasilitas umum di Jakarta untuk teman-teman di pabrik sudah sangat-sangat memadai. Oh, udah bagus banget ya Pak, dibandingin Jogja jauh perbandingan. Yang paling kentara apa Pak bisnya? Kayak misalnya dia Bapaknya bilang halte bis, misalnya kan bis sendiri tuh di Jogja cuma ada bis Trans Jogja itu kan juga harusnya ada di semua tempat, dari Jakarta kan luas jangkauannya. Jogja sendiri kan jangkauannya udah terbatas. Itu yang jadi masalah kan sementara kan Jogja kan terlalu luas ya. Kita punya Pulau Progo belum Jamal. Belum kerja, belum gitu apalagi kan. Paling ya sekitaran kota-kota aja kan kita pakai bus. Itu juga mas transportasi umum di Jogja itu kurang memadai lah. Nggak hanya buat teman-teman di pabrik saya buat teman-teman wisatawan juga belum terlalu memadai. Mungkin
kayak kalau di film-film tuh bepergian misal beda kota tuh pakai bis, pakai kereta. Sini kalau mungkin nggak punya kendaraan pribadi susah, kalau nggak misal ngojek lah atau gimana. Berarti pelayanan jauh banget ya Pak beda di Jogja sama Jakarta. Jauh sih, tapi ya udah cukup apa ya, cukup aja. Belum, masih banyak bisa dioptimalin ya. Masih banyak banget yang harus Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah mungkin maaf sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami diskriminasi karena keterbatasan Bapak? Saya awal-awal di Jogja itu Kenapa Pak? ketika kejadiannya bukan di Jogja, Pak, di Solo. Oh jadi Bapak naik kereta dari kereta atau bis? Jadi saya naik kereta dari Jogja ke Solo, sampai Solo nggak boleh. Dibilang sama satpamnya waktu itu sempat FYP juga. Oh. Besok nggak boleh ya naik KRL. Gitu-gitu karena saya bawa alat bantu saya yang nggak sebesar ini juga saya kan. Ya karena ini nggak boleh naik KRL dan saya ambil. Saya di Jakarta santai-santai aja, aman-aman aja, orang seramai apapun kok saya tetap dimasukin ke dalam gerbong. Akhirnya saya maksa tetap diusir, nggak boleh naik KRL, kurang aja gitu. Akhirnya rame dari situ, mereka klarifikasi segala macam. Itu berarti mungkin kan saya nggak punya TikTok ya Pak, kemudian juga saya nggak tahu kasusnya. Nah, itu tahun 2022. Kebetulan sih saya nggak punya TikTok, jadi mungkin saya nggak tahu kasusnya itu dari pihak berarti KAI ya Pak? Iya, Itu dari minta maaf ke Bapak nggak mau, kan maksudnya? Iya, memang kurangnya apa ya, kurangnya komunikasi mengenai regulasi. Maaf Pak, mungkin sebelumnya saya izin duduk. Iya nggak apa-apa, Sampai jongkok. Itu terus gimana Pak kasusnya yang KAI itu kan, maksudnya kan KAI kan fasilitas umum yang gede ya? Ya sempat rame lah, sempat saya kan wah udah saya mah apa ya, orangnya nggak peduli ya. Banyak dari saya dan lain sebagainya. Saya apa sih namanya, healing ke Gunung Kidul. Akhirnya ke tempat dia aja. Ya akhirnya dari situ mereka minta maaf, ngajak ketemuan. Ya formalitas. Tapi itu berarti kasusnya Bapak dari Jogja udah di Solo Pak? Apa dari Solo, mau Solo balik ke Jogja atau dari Jogja? Jadi dari Jogja ke Solo itu aman. Nah sampai Solo itu dikasih tahu biasa kalau kurang tahu. Maksudnya kan saya hidup di metropolitan gitu loh, nggak ada masalah gitu, nggak ada penolakan kok di sini kayak. Sedangkan gitu loh, maksudnya di Solo dan Jogja itu teman-teman di Solo sangat banyak, lebih banyak daripada kota manapun. Dari Jakarta kebanyakan di Solo aja? Banyak banget. Saya lebih sering menemukan teman-teman di Solo di Jogja dan di Solo ketimbang di Jakarta. Apalagi lebih banyak Jogja sama Solo, tapi fasilitasnya juga malah lebih Iya, banyak Jakarta. jauh banget. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, adakah pengalaman Bapak saat berada di akses fasilitas umum, terutama kayak bangunan sih Pak, yang mungkin belum kurang ramah buat teman-teman disabilitas? Itu banyak banget di beberapa akses itu, mall dan itu. Kayak mall ini Malioboro nggak ada tuh akses buat naik kursi roda ke dalam. Coba aja perhatiin. Iya. Naik lift, kalau naik lift bisa nggak di Malioboro Mall sini? Kebetulan. Ya kita harus turun dulu ke parkiran. Oh iya, turun Iya, ke parkiran. seharusnya dibuat itu apa ya, jalur untuk kursi roda ke atas. Iya. Kalau di Jakarta udah Udah mikirin sampai situ, Pak. Udah jauh banget ya Pak. Ada dari segi kuantitas jumlahnya malah banyak teman-teman yang di Jogja, teman-teman dari. Malah lucu loh, kalah sama Remucung gitu loh. Mall kok kalah sama Remucung. Remujung lebih ini Pak. Remucung udah aksesnya udah buat kursi roda udah enggak. Malioboro malah Enggak ada. Itu Remucung udah akses buat kursi roda.
setingkat mal malah kalah ya Pak, kalah mata forum gitu. Mungkin ke ini sih Pak, apakah Bapak pernah merasa bahwa masyarakat cukup menghargai dan menghormati dengan adanya keterbatasan atau keberagaman dari manusia itu sendiri Pak? Ya itu sangat penting ya, maksudnya kan itu hal-hal yang sangat fundamental untuk kita itu. Terlebih kan masyarakat kita kurang terdidik. Ya, maksudnya pengetahuan untuk akses pengetahuan ke sana aja kan nggak ada penyuluhannya sebagainya dari pemerintah maupun swasta atau organisasi apapun lah. Kurang penyuluhan mengenai teman-teman difabel gimana kita harus menyikapi. Banyak masyarakat bro yang masih bingung gitu ya Pak? Bukan bingung ya, bersikap apa adanya gitu. Kurangnya edukasi dari pemerintah ya Pak buat masyarakat secara menyeluruh, kayak masih banyak masyarakat yang masih bingung gitu lah. Harusnya tuh ada peran lebih lanjut dari pemerintah kan Pak yang diharapkan. Jadi mungkin ini sih Pak, pernah atau enggak Bapak tuh menghadapi situasi bencana alam? Kalau di Jogja kan sering tuh Pak gempa. Kebetulan Bapak di Jakarta nggak terlalu sering gempa kayak Jogja ya Pak kebetulan. Oh iya enggak. Tapi pernah nggak Pak mengalami bencana alam? Terus bagaimana Bapak menyikapi saat misal kalau gempa tuh paniknya dalam evakuasi dirinya Bapak sendiri atau gimana? Nah, kalau yang kayak gitu belum ya. Maksudnya kalau di situasi semacam itu saya belum pernah mengalami ya. Tapi kalau situasi sulit untuk diri saya sendiri gitu kayak turun di kamar mandi, gimana saya harus berupaya secara lebih. Jadi kalau terkait bencana itu kebetulan ya jangan sampai malah belum enggak ya Pak. Tapi penting juga sih itu penyuluhan terhadap hal yang seperti itu. Jadi punya kewaspadaan seperti itu. Nah, apalagi Bapak kan sekarang di Jogja yang lagi bukan lagi sering gempa gitu loh Pak. Kayak gempa 2006 terus Merapi juga erupsi. Kalau di Jakarta jarang ya Pak bencana alam. Jarang, paling bisa Banjir. itu bisa naik kalau bisa kayak banjir. Kalau menghadapi banjir gitu dulu di Jakarta gimana Pak? Saya nggak pernah kebanjiran itu nggak ada ya. Daerah mana Pak kalau bisa nggak kebanjiran? Tempat saya itu daerah Pulau Gadung memang. Jakarta Pusat itu Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Memang di sekeliling tempat saya itu selalu kebanjiran. Tapi di tempat saya nggak. Mas saya kan kebetulan kerja di Jakarta, dia di depan MPR, saya lupa nama kampungnya apa itu. Iya. Itu katanya kayak sering beberapa kali banjir tuh, kayak dia kan kos-kosan di lantai 2 ya Pak. Terus kayak ini lantai bawah banjir, saya nggak bisa kerja, terus gitu kayak kok bisa banjir padahal kan di Jakarta Pusat. Tapi kalau Bapak kebetulan beruntung nggak pernah banjir ya Pak, nggak pernah banjir. Tidak mengalami kebanjiran. Jangan ditendang saya. Pal, tolong Pal. Bantu gue Pal. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana sih cara Bapak buat berkomunikasi dengan pihak berwenang terkait misal kayak pemerintah atau masyarakat agar bisa memastikan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik mohon maaf sebelumnya seperti Bapak bisa dihormati dalam proses mitigasi bencana itu tadi? Karena jujur saya belum pernah mengalami hal-hal yang demikian. Jadi memang satu gitu. Gini loh, maksudnya teman-teman yang punya keterbatasan ini memang harus dipahami secara baik. Gitu loh. Saya pun seringkali dalam situasi itu, karena saya agak menemukan jalan yang tajam dan sebagainya. Harusnya orang-orang yang memiliki kelebihan terhadap teman-teman kita secara dan lain-lain punya kesadaran yang juga untuk membantu. Jadi dari yang Bapak rasain selama ini tuh kadang kesadaran dari masyarakat membantu tuh ada aja. Bisa dibilang kurang sadar ya Pak? Kurang Perlu ditingkatkan itu kesadaran. Mungkin tadi di masa pendidikan ya masyarakat kita kenapa bisa kayak gini kan itu kan pengaruh. Jadi kan mungkin kurang mengenalkan terkait hal tersebut.
Jadi buat sense masyarakat itu mungkin masih rendah gitu ya Pak. Mungkin ini Pak, bagaimana Bapak mau minimalisir trauma dari diri Bapak sendiri apabila bencana terjadi kayak misal mungkin tadi Bapak bilang kesulitan buat masuk ke toilet karena Bapak kan kebetulan belum pernah mengalami bencana alam ya Pak. Kayak misal kesulitan buat masuk toilet itu cara Bapak menanganinya gimana sih Pak? Gitu. Ya saya sih saya lebih kepada memperhitungkan Itu kan tinggal orang-orang oh ini aksesnya kayak gini saya lihat oh jaraknya kira-kira saya bisa nggak akses dalam perhitungan saya masih bisa ya saya akan paksakan. Tapi berarti kembali lagi juga ya Pak, misal Bapak ngambil kesulitan tuh dari masyarakat juga kayak banyak yang ngadu karena tadi kayak sense buat membantunya tuh masih rendah gitu ya Pak. Iya. Oh, itu sering Bapak temui kayak gitu. Bapak pernah ini nggak sih Pak berpartisipasi dalam proses pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana gitu? Atau Bapak sendiri kayak pengen ikut misal ada komunitas-komunitas atau teman-teman dari disabilitas, komunitas juga kayak ngadain sosialisasi terkait mitigasi bencana gitu? Bapak pernah ikut nggak? Belum sih itu menarik untuk lihat dapat. Saya sih kalau ada apa ya acara-acara kayak gitu boleh lah. pengen tahu gitu gimana sih piaganya buat apa aja yang harus disiapkan gitu kemana bisa apa ya sedang dapat tolong ketika ada Jadi Bapak sendiri belum pulang mengikuti tapi sebenarnya pengen ya Pak? pengen tahu ketiadaan seperti apa yang harus disiapkan. Kembali lagi sih Pak, mungkin dan juga peran pemerintah sama mungkin akademisi sih yang penting kayak dosen-dosen yang harus turun ke masyarakat. Mungkin kalau kita ngarepin pemerintah juga agak sulit ya Pak, mungkin harusnya dari pihak akademisi bisa lebih buat turun ke masyarakat, berbantu mengedukasi dan lain. Kan di masyarakat nggak ada duit cuma. Dosen-dosen juga lebih senang ke proyek-proyek kan Pak, proyek-proyek perusahaan gitu. Semester 4 Pak, tahun kedua. Besok Senin ujian kebetulan. Ini ada tugas dari dosennya. Di atas Pak, di atas berapa? Ya, makasih. Kalau Bapak sendiri jualannya lem mineral aja atau kalau misal milih mineral habis terus besok bisa aja misal ganti jual kayak inovasi yang mau jualan apa gitu? Kalau ini kan saya udah memang saya harus jual karena saya sudah jual ya. Jadi ya Bapak ini bisa dibilang pegawai ya Pak, pegawai dari lem mineral atau gimana? Ya, jualnya nggak pegawai. Mitra gitu ya Pak, kayak gojek-gojek bisa dibilang mitra gitu. Jadi jual aqua gitu kalau ketahuan bisa kena marah Pak. Ya, Jual produk lain gitu. ya enggak lah, jangan sampai. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, pemerintah daerah apakah sudah melakukan kebijakan atau perlindungan yang tepat sesuai dengan kondisi orang-orang yang memiliki keterbatasan mohon seperti Bapak? Ya tergantung di daerahnya. Ada ganti di daerahnya juga kalau di Jakarta saya rasa tidak. Kalau di Jogja itu sebenarnya menurut saya Pak ya, dari pandangan saya tuh akses buat teman-teman disabilitas itu bisa dibilang ada itu cuma di tempat-tempat umum. Ya iya, maksudnya kayak di kota-kota besar aja. Ya, misal kayak kan saya kan orang Sleman ya Pak. Misalnya kayak cuma di pusat kota Slemannya, di pusat kabupaten cuma di daerah di sana, tapi selain itu kan ya mungkin Bapak tahu dari Kadipiro ke barat itu kan udah nggak akses udah jelek. Bahkan mungkin buat bukan cuma buat teman-teman disabilitas, buat masyarakat umum pun trotoar juga nggak ada.
Jadi kembali ke daerah mana ya Pak? Kalau di Jakarta udah bagus Pak pemerintahnya. Ya bagus. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja Pak. Ada pesan dan pesan aja sih Pak, pesan untuk pemerintah atau orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam menyikapi bencana gitu. Kalau saya sih mau lebih naik ke umum ya. Kalau pemerintah itu lebih kan ya tugas-tugasnya kalian lah untuk mengedukasi masyarakat. Ya kalau pesan saya secara umum buat teman-teman difabel ya apapun kondisi kalian gitu ya saya percaya kalian mampu lebih jalan untuk pemerintah daerah teman-teman difabel itu jangan dikasih bantuan serius jangan dikasih uang coba untuk pemerintah daerah teman-teman difabel itu coba diberi kesempatan untuk aktif gitu loh untuk mengembangkan dirinya diajak kursus atau apa dan lain sebagainya. Saya yakin itu jauh lebih bermanfaat buat teman-teman difabel ketimbang teman-teman difabel dikasih dana yang nggak seberapa dan itu habisnya juga hanya beberapa Jadi lebih baik diberdayakan gitu iya ya, Pak? lebih baik diperdayakan Daripada kayak dikasih uang tunai tapi uang tunai kan nggak tidak jadi apa-apa iya, untuk dikembanginnya juga nggak nemu jalannya, cuman habis mungkin buat kebutuhan sehari-hari gitu ya Pak. Dari Bapak udah ya, dari aku dari Bapak ada pesan-pesan lagi atau udah itu? nah udah itu aja sih. Ya udah, makasih ya Pak sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh foto dulu nggak Pak? Oke.